Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu PPKN untuk kelas 11. Anak kami, tolong video ini ditonton sampai selesai supaya kalian bisa memahami makna yang ada di dalam materi ini. Adapun materi kita yang pertama untuk semester genap di tahun 2021 ini adalah dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kompetensi dasar. Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran: 1. Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. 3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 4. Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah dasar peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Barangkali anak kami masih ingat, yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Anak kami tentunya bisa memahami, tanpa adanya hubungan antara suatu negara dengan negara lain, mungkin suatu kesuksesan susah untuk diraih. Begitu juga tentang manusia, kita tak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Penerapan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan di segala bidang, dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar. Pembangunan hubungan ditunjukkan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Anak kami, mungkin kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Apa pula yang dimaksud dengan kerjasama regional? Kerjasama regional adalah kerjasama khusus negara yang sekawasan, contohnya ASEAN. Dan multilateral adalah kerjasama untuk banyak negara. Tentunya salah satu contoh yang tepat adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut disingkat dengan PBB. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Apa saja itu anak kami? Yang pertama disebut namanya dengan faktor internal. Apa itu yang dimaksud dengan faktor internal? Yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup ke depannya seperti kudeta,
maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Kami untuk lebih lanjut ya kita jelaskan tentang faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup. Maaf anak kami. Seperti kudeta maupun intervensi dari negara lain. Apa itu yang dimaksud dengan kudeta? Yaitu membalikkan kekuasaan negara lain. Apa pula itu intervensi? Adalah penekanan terhadap negara lain. Sedangkan faktor eksternal tadi itu adalah faktor-faktor yang berasal dari hukum alam, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun negara lain. Sama dengan kita manusia, kita tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya kita perlu membina terus semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Dari negara kita inilah berawal bentuk kerjasama itu meningkat menjadi kerjasama bilateral, regional, kemudian meningkat menjadi kerjasama multilateral. Menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jenis hubungan internasional yaitu hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional yaitu mencakup hubungan beberapa ataupun semua negara beserta proses interaksinya antar negara maupun organisasi internasional. Politik luar negeri adalah kebijakan atau sikap negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud tercapainya kepentingan nasional negara. Pengumuman pendirian politik luar negeri Indonesia di Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 2 September tahun 1948 oleh Bapak Dr. Randus Muhammad Hatta. Yang berbunyi, tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Karena kami, ya marilah kita mencermati maksud daripada kalimat tersebut, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia berdiri di antara dua karang. Jangan sampai kita terjerumus karena karang-karang itu. Jangan sampai kita pro salah satu blok yang ada di dunia ini, yang mana kita ketahui antara blok barat dan blok timur dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah menyatu. Kondisi politik global pada awal Indonesia merdeka, yaitu blok barat, itulah tadi yang kita maksudkan dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat dengan sistem liberalisme. Blok timur yaitu Uni Soviet dengan sistem pemerintahan komunisme. Salah satu dari keduanya tidak ada yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Mari anak-anak kami sama-sama kita pertahankan kepribadian bangsa Indonesia dengan dasar negara Pancasila. Kita perjuangkan sampai akhir hayat kita nanti. Untuk menghindarkan diri dari blok barat dan blok timur, maka salah satu negara di dunia, termasuk negara Indonesia, ikut aktif dalam gerakan non-blok. Anak kami, dalam catatan sejarah ada sekitar 120 negara-negara yang ikut dalam gerakan non-blok, yaitu tidak mau menjebloskan dirinya bersama blok barat dengan blok timur, tapi kita netral, berada di tengah-tengah. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa bangsa Indonesia tetap membina hubungan baik dengan salah satu blok-blok tersebut. Namun kita tidak ikut campur dengan urusan-urusan dalam negara kedua blok yang bersangkutan. Corak politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Apa itu dimaksud dengan bebas dan aktif? Politik bebas dan aktif, kita bebas memilih. Mau tidak bergabung, mau bergabung. Tetapi kenyataan kita tidak bergabung dengan kedua-duanya. Aktif, ya kita aktif sebagai negara yang ikut memperjuangkan perdamaian di dunia internasional, mendayung antara dua karang. Ya, itulah moto daripada perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ini dikutip dari buku yang merupakan karangan Bapak Dr. Randus Muhammad Hatta. Yang berbunyi, tiap-tiap orang di antara kita tentu ada yang mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu. Akan tetapi, perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada realita, kepada kepentingan negara kita setiap waktu. Contoh pelaksanaan konsep politik luar negeri bebas dan aktif, yaitu Indonesia ikut aktif dalam keanggotaan PBB. Indonesia juga ikut dalam penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Indonesia mengirim misi perdamaian PBB ke negara-negara yang terlibat sengketa dengan permintaan PBB. Dan juga Indonesia ikut dalam organisasi internasional seperti UNESCO, WHO, ILO, IMF, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia juga tidak ketinggalan dalam keikutsertaan olahraga internasional seperti dalam liga-liga nasional seperti SEA Games ataupun Olimpiade. Anak kami, barangkali sampai di sini dulu materi pelajaran kita untuk pertemuan yang pertama, karena masih ada beberapa pertemuan lagi untuk pelajaran bab 4. Dan pada kesempatan ini Ibu sudah menyediakan beberapa soal latihan. Silakan anak kami dikerjakan di dalam buku catatannya. Soal yang pertama yaitu apa makna hubungan internasional? Yang kedua, apa peran Indonesia dalam gerakan non-blok? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gerakan non-blok? 4. Jelaskan latar belakang terbentuknya ASEAN. 5. Tuliskan negara-negara anggota ASEAN. Sampai di sini anak kami, tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.